Memang masjid itu kita kembalikan ke zamannya Rasulullah SAW, tidak hanya untuk sholat saja, tapi bisa menjadi tempat tempat kembalinya umat ketika mereka itu menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya. Program bersih masjid ini kenapa harus malu gitu sih? Untuk apa kita malu gitu Mas? Untuk kan ini juga kita yang menggunakannya, masjid kita yang menggunakannya untuk ibadah gitu. Kenapa kita harus malu? Datang itu untuk beribadah sama Allah gitu. Dan ini rumah Allah, kenapa kita nggak mau gitu? Cahaya Ramadan seringkali terpancar melalui masjid-masjid di sekitar kita. Oleh karenanya, kita harus menjaga sinar tersebut dan merawat agar sinar tersebut dapat terus terpancar, tidak berkurang apalagi padam. Salah satu upaya untuk memastikan cahaya tersebut terus bersinar adalah dengan membersihkan sumber dari cahaya tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di Masjid Cut Nyadin di Kecamatan Kemang di Jalan Kemiri, dan saat ini sedang berlangsung program dari Basnas Basih DKI Jakarta bernama Gerakan Bersih Masjid yang berupaya untuk memastikan cahaya tersebut terus bersinar. Saya Ridho Dwi Budianto, selamat datang di Tegar, teman garis batas di episode Merawat Cahaya Ramadan melalui Mimbar Masjid. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepat di sebelah saya ada Ustadz Ahmad Jauhari selaku Sekretaris DKM Masjid Cut Nyadin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada ceritanya nggak Ustadz dengan latar belakang atau sejarah berdirinya masjid? Jadi untuk nama Cut Nyadin itu tidak ada hubungannya dengan daerah Aceh ya. Cuma kita mengambilnya waktu itu kalau tidak salah dari para pendahulu kita, pengurus yang lama itu hanya supaya gampang aja diingat orang gitu kan. Kita ambil nama pahlawan nasional gitu kan. Salah satu latar belakang dibangun Nyadin ini adalah untuk menggantikan Masjid Mutia, karena Masjid Mutia secara fisik bangunannya bukan masjid, tapi adalah bangunan peninggalan Belanda gitu kan. Ternyata setelah ini diresmikan 84, jamaah tetap tidak tertampung. Akhirnya sama almarhum Pak Nasution, pahlawan nasional juga, Pak Revolusi itu, Cut Mutia tetap dipertahankan, Cut Nyadin juga tetap jalan seperti itu. Sejak tahun 1983 tadi Pak ya? Bangunnya 83, APBD tahun 83, kemudian 84 diresmikan gitu kan. 84 diresmikan. Nah, tentu kan masjid ini punya kesan yang mendalam tak untuk warga Jakarta Pak. Kira-kira dalam program Ramadan ini Pak, untuk jamaah yang ada di kawasan DKI Jakarta ini, khususnya di Menteng ini, ada nggak Pak program-program spesial yang disiapkan di bulan suci Ramadan nanti Pak? Sekarang untuk program spesial buka puasa bersama ulama itu ditiadakan, kemudian kita ganti dengan program santunan yatim dan duafa. Itu biasa inisiator dari anak-anak remaja Masjid Cut Nyadin atau Rizkandi gitu ya. Di samping juga program-program yang seperti biasa ya, kayak kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah taraweh gitu ya, tadarus Quran, sholat tarawih berjamaah ya, penerimaan sedekah dan seterusnya. Buka puasa jamaah tiap hari juga ada tiap hari di sini. Itu yang biasa, bukan biasa. Nah Pak, ini kan kita dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan Pak. Basnas hadir dalam program Gerakan Bersih Masjid. Pandangan Bapak nih sebagai salah satu yang mendapatkan program ini Pak, terkait program Gerakan Bersih Masjid dari Basis. Ya, menurut pandangan saya perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya terhadap program-program Basnas ya, termasuk yang dapat yang kita terima ya saat ini adalah program bersih dari Basnas Basih DKI ya. Jadi program-program Basnas baik levelnya dari mulai tingkat kecamatan, terus kelurahan, kecamatan, juga kota dan provinsi dan nasional, kita semua support, dan alhamdulillah semua itu
sangat mendukung dan juga sangat bagus program-program pemberdayaannya dari Basnas itu sendiri sampai ke kita. Dan bahkan kita juga setiap tahun itu dapat dari Basnas Basis DKI juga untuk imam dan juga untuk marbot ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena kita nih sedang ada di masjid. Menurut Bapak Jauhari, Ustadz Jauhari, makna masjid itu sebagai apa Pak? Masjid kalau jadi kata bahasa kan itu ini ya, apa namanya, sajadah, apa namanya, tempat untuk sujud ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, masjid itu. Kalau secara apa namanya, secara istilah adalah tempat untuk berkumpulnya umat Islam ya, utamanya untuk ibadah sholat itu ya, 5 waktu ya, seperti itu. Dan juga dalam perkembangannya tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya khusus mahdhah bahasa agamanya, juga ibadah-ibadah muamalah sosial termasuk santunan dan segala macamnya, interaksi, konsultasi, dan itu kita lakukan di masjid itu sendiri. Jadi memang tidak hanya untuk sholat saja, tapi bisa menjadi kembalinya umat ketika mereka itu menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya. Kita sebisa mungkin sebagai pengurus itu melayani umat dengan sebaik-baiknya. Sebagai PIC program Gerakan Bersih Masjid ya, betul Mas ya. Bisa nggak diceritain nih ke teman-teman Sobat Tegar di sini, apa sih latar belakang kenapa sampai terciptanya program Gerakan Bersih Masjid itu? Sebelumnya dari tahun 2023 itu sudah mengadakan nih program seperti ini Pak. Program Bersih Masjid ini memang di pertama kalinya itu diadakan tahun 2023 dengan kuota sebanyak 150. Terus juga 2024 dengan kuota yang sama 150 masjid, dan kebetulan pada tahun ini kita mengadakan sebanyak 200 masjid. Terus kita juga apa sih tujuan kita itu untuk membentuk nih program GBM seperti ini tuh, memang kita ingin menyambut bulan suci Ramadan nih. Menyambut bulan suci Ramadan ini dengan rasa semangat baru lah, kebersihan untuk para jamaah, rasa nyaman untuk para jamaah. Terus juga kita juga ingin meningkatkan kesadaran para jamaah di lingkungan masjid-masjid khususnya ya untuk wilayah DKI Jakarta ini agar lebih peduli untuk masjid-masjid di sekitar mereka ini. Jangan hanya mengandalkan marbot gitu, yang hanya notabene kebanyakan itu satu orang tapi harus mengerjakan satu masjid itu. Mungkin para jamaah ini kita harapkan keinginannya, pedulinya akan masjid yang bersih, yang nyaman gitu sih Mas. Oh, itu gitu. tujuannya kita. Siap, jadi tujuannya itu juga apa namanya, dalam rangka menyambut Ramadan ya mungkin ya. Betul. Kita bersihkan masjid supaya si jamaahnya itu merasa nyaman, merasa khusyuk dalam beribadah. Betul. Sekaligus menstimulus bahwa untuk urusan kebersihan ini bukan hanya fungsi marbot. Betul. Tapi seluruh jamaah wajib untuk membantu dan membersihkan masjid. Oke. Tadi Mas Yas bilang untuk penerima manfaat itu dari 2023 ya? 2023 betul. 2023 tadi disebutkan 150 masjid. 2024 150. Dan tahun ini 200. Ya, bisa nggak Mas didetailin ini? 200 itu di setiap wilayah ada berapa banyak masjid tuh? Nah, ini mungkin kita sudah ada ini. Untuk wilayah pada tahun ini kita 200 masjid itu total. Kita di Jakarta Pusat ada 36 masjid, Jakarta Utara ada 37, Jakarta Barat 37, Jakarta Timur 37, Jaksel 37, dan Pulau Seribu kita tidak lupa ada 16 masjid. 16 masjid? Iya betul, setiap pulaunya. Jadi total ada 200 masjid yang dibersihkan? Betul. Berapa timnya Mas untuk membersihkan 200 masjid? Timnya itu kita bentuk ada 10 tim. Dengan satu timnya itu berisikan 4 orang. 4 orang? Iya. Satu masjid kira-kira untuk membersihkan secara keseluruhan berapa lama tuh Mas? Satu masjid itu kurang lebih 2-3 jam lah ya Mas. 2-3 jam. Kita buat dalam sehari itu untuk 2 kali sih, karena di jam 8 sampai jam 11 sebelum zuhur dan sesudah zuhur gitu. Kita buat ya gitu kan, agar
bisa lebih detail dan lebih bersih gitu untuk membersihkannya. Jadi 10 tim, satu tim 4 orang. Ya Gitu, betul, 4 4 orang. Oke, apa aja Mas yang bagian-bagian masjid yang dibersihkan tuh? Untuk bagian masjid itu kita membersihkannya khususnya yang pertama itu lantai dalam masjid, terus sajadah kita vakum, terus ada kaca kita bersihkan, serambi masjid, lantai luar halaman, terus toilet. Dan juga tempat wudhu. Gitu, ya. Nah, ini kan untuk bagian apa? Anggapan sebagian orang itu kan membersihkan ini kesannya itu sebenarnya kotor, Ya, bau. Kok benar, Mas Pamungkas mau gitu melakukan hal-hal kayak gitu tuh? Ada rasa malu nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya untuk apa kita malu gitu Mas? Untuk kan ini juga kita yang menggunakannya, masjid kita yang menggunakannya untuk ibadah gitu. Kenapa kita harus malu? Karena ya kita anggap ini rumah, bahasanya tuh kita datang itu untuk beribadah sama Allah gitu. Dan ini rumah Allah, kenapa kita nggak mau gitu untuk membersihkan itu gitu ya? Oke, Kenapa harus malu gitu sih kalau menurut saya gitu? Siap. Jadi selain dibersihkan, ada bantuan lain Mas yang diberikan? Ada, kita bantuannya itu, kita ngasih bantuan itu untuk penunjang ibadah dan juga ada penunjang kebersihannya gitu. Sebagai penutup kan Mas Pamungkas nih sekarang lagi memperjuangkan kebersihan masjid. Betul, betul. Ada nggak nih pesan untuk Mas Pamungkas kepada para jamaah di masjid? Baiknya seperti apa nih di masjid? Kalau menurut saya sendiri, untuk pesannya itu para jamaah, mulailah kita tingkatkan kesadaran untuk kebersihan masjid agar kita beribadah itu dengan nyaman juga dan bisa dengan khusyuk. Masjid sejatinya adalah rumah Allah, tempat kita beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Melalui program Gerakan Bersih Masjid dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 200 masjid telah dibersihkan. Semoga melalui program ini, semakin banyak yang menyadari bahwa menjaga kebersihan masjid bukan hanya tanggung jawab pengurus saja, tapi juga kewajiban kita semua. Karena masjid yang bersih bukan hanya berarti kenyamanan dalam beribadah, tapi juga bukti hormat dan cinta kita kepada pemiliknya.